Silakan Miss. Sudah. Oke, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Boleh nih yang semuanya yang sudah hadir, boleh kasih reaction dulu. Buat Miss tahu, wah sudah hadir semua, sudah bersemangat, excited untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Wah, Fridel, Miss Desi, wah ada love tuh. Yang penting jangan reaction yang tertawa ya, nanti Miss tersinggung. Udah ya? Oh ya, berarti semuanya sudah siap. Miss ulang lagi, shalom. Ingat ya, biasanya kita di gereja kalau dikatakan shalom, biasanya responnya damai di hati. Kemudian damai di hati, shalom. Oke, Miss ulang. Ya, shalom. Damai di Damai di hati. hati. Damai di hati. Shalom. Oke. Miss mengucapkan Xinyan Kuai Hao Shufu bagi kita semua, bagi yang merayakan. Kira-kira ada berapa banyak angpau nih yang terkumpul? 10 juta? Wow. Mungkin ada 5 juta? Atau ada berapa nih? Banyak ya? Atau mungkin tidak sebanyak itu karena mungkin pandemi ya? Oke, Miss harap tetap dalam sukacita, suasana sukacita. Bunga sakura ya? Ini Miss juga baru tahu ternyata artinya ada pergantian musim, musim semi ya biasanya. Kalau di daerah Asia Timur biasanya kalau memasuki musim semi ada bunga sakura, itu ternyata menunjukkan ada suatu pengharapan yang baru. Makanya kalau Imlek biasanya ada bunga ya, bunga sakura lagi mulai bersemi. Ternyata itu menunjukkan bahwa wah, ada tahun yang baru dengan pengharapan ke depan, ada sesuatu yang baru, ada sukacita yang baru, yang terlebih yang kita harapkan adalah ada suatu pengharapan. Tadi Miss sudah bilang shalom ya, kiranya benar-benar shalom yang kita rasakan saat ini bukan karena situasi yang aman-aman di sekitar kita, situasi yang baik, itu juga kita syukuri. Tapi terlebih karena kita mengenal Tuhan, Tuhan yang adalah sumber sukacita kita dan sukacita kita itu sendiri, dan terlebih Tuhan yang adalah pengharapan kita. Telah hadir bersama-sama dengan kita juga yang terhormat hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati juga Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sorong, yang kami hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati orang tua yang turut mendampingi anak-anak di rumah dan bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan syukur Imlek SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, dan yang turut berbahagia rekan-rekan guru dan karyawan SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, serta yang Miss banggakan seluruh siswa SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Bersyukur untuk anugerah Tuhan sehingga hari ini kita bisa mengadakan ibadah syukur dan perayaan Imlek SMP Kristen Kalam Kudus Sorong dengan tema bersyukur dan berkarya. Itu dari ada ayat pendukungnya dari Mazmur 139 ayat 14 ya. Kemudian saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian ada ibadah syukur Imlek. Kemudian ada perayaan Imlek nanti ada beberapa penampilan, termasuk ada fashion show, dan ada pengumuman pemenang lomba ya, dari beberapa lomba yang telah kita laksanakan menyemarakan perayaan Imlek kita, dan yang terakhir nanti adalah penutupan. Oke, kita akan masuk di dalam acara yang selanjutnya, yaitu ibadah syukur. Pada ibadah syukur nanti hari ini, kita juga akan memberikan persembahan, nanti akan ditampilkan untuk nomor rekening, kita bisa transfer untuk persembahan syukur kita. Dan kita akan memulai ibadah syukur kita hari ini, saat ini, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita.
hari ini. Silakan untuk anak-anak dan juga semua kita yang akan beribadah mengambil tempat yang nyaman dan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan kita akan beribadah kepada Dia. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk beribadah. Mazmur 101 ayat 1 berkata, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita angkat pujian bersama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersama
Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu buat hari yang baru ini. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau izinkan kami untuk berkumpul via Zoom untuk mengadakan ibadah syukur dan perayaan Imlek. Walaupun ibadah ini lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan ada di antara kami. Ampuni juga dosa-dosa kami, Tuhan, agar kami layak mengikuti ibadah syukur dan perayaan Imlek ini. Berkati kami yang mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu ada di hati kami masing-masing, yang menuntun kami bisa fokus ketika mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita angkat lagi satu pujian, menyanyi muji Tuhan bersama dengan pujian Tuntun Tanganku, Cian Wo Cao.牵我的手，我的主啊，求你别离开我。这条路我还要走，我需要你来作伴。牵我的手。我的主啊，求你别离开我。有时我会怕，有时不知如何走，有时好像听不到你声音。牵我的手，求你跟我作伴。使我的脚步有稳有定，走到你的门前，听到你声音对我说：“进来，我孩子。”我
你来作伴，牵我的手，我的主啊，求你别离开我。有时我会怕，有时不知如何走，有时好像听不到你声音。牵我的手，求你跟我作伴，使我的脚步有温有定，走到你的门前，听到你声音对我说，进来我孩子。Tuntunlah ku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. 牵我的手，求你跟我作伴，使我的脚步有稳有定，走到你的门前，听到你声音对我说，进来我孩子，masuklah engkau anakku. Pujian yang sangat indah sekali dan benar seperti pujian yang baru kita nyanyikan. Biar Tuhan Yesuslah yang menjadi gembala kita. Dan kita sebagai dombanya, mari kita beri hati dan tangan kita untuk dituntun olehnya. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Evangelis Theo. Siapkan hati kita dengan mengangkat pujian bersama, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu dalam kebaktian merayakan Imlek secara online. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa, tidak bersua. Ini momen kesempatan di mana kita boleh bertemu. Dan harapan Pak Teo, kalian semua tetap semangat, tetap bersukacita di masa pandemi ini untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di momen Imlek ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan doa kami, harapan kami, firman Tuhan ini terus membawa kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Dan biarlah kami serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Pak Teo akan membacanya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan Pak Teo juga akan menyambung dengan bacaan dari bahasa Indonesia sehari-hari dari Mazmur 139 ayat 14. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadari. Ya, tema hari ini untuk kita renungkan adalah bersyukur dan berkarya. Ada dua kata yang mendorong kita untuk kita lakukan dalam perayaan Imlek ini. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, berkarya. Dalam teks yang kita baca ini, kata aku bersyukur. Terjemahan yang lain dia bilang, aku memuji Tuhan. Kata aku itu berarti pribadi, diri sendiri, bukan orang lain. Jadi hari ini mau mengingatkan kepada kita, saya pribadi ini harus bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur artinya membuat pengakuan, artinya memuji Tuhan, artinya dia berterima kasih. Itulah syukur kita. Kita membuat pengakuan, kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih. Oleh karena apa? Pemazmur katakan bahwa kejadianku dahsyat. Artinya pemazmur mau katakan bahwa kejadian kita ini luar biasa. Kejadian kita ini bukan biasa-biasa saja. Hidup kita ini dibuat luar biasa. Beda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Allah berfirman maka jadi. Tapi untuk manusia
Allah dia membentuk kita dari tanah liat. Dan setelah itu dia menghembuskan napas. Sehingga kita terbentuk seperti ini. Beda dengan ciptaan yang lain. Binatang-binatang yang lain. Dan dikatakan kejadianku ajaib. Artinya kejadiannya menakjubkan. Melampaui segala akal dan pikiran. Luar biasa, sulit ditangkap oleh pengetahuan, oleh pengertian manusia. Luar biasa. Kita dibentuk dalam kandungan ibu 9 bulan. Dikatakan dibagi dalam 3 semester ya. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Itu pembentukan organ-organ tubuh sehingga waktu kita lahir kita menjadi sempurna. Kita begitu beda dengan ciptaan yang lain. Begitu ajaib. Tuhan menenun kita, menyusun kita, memberikan pertumbuhan yang luar biasa dalam kandungan ibu, sehingga begitu kita lahir, kita menjadi manusia yang utuh, yang sempurna. Dan dikatakan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya dia mengetahui dengan benar, dia memastikan dan melihat bahwa kejadiannya itu luar biasa, beda dari ciptaan yang lain. Hari ini anak-anak, mari dalam perenungan ini kita melihat diri kita ini dan kita berkata, saya harus bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena kejadianku itu menakjubkan, luar biasa. Dan mengingatkan saya harus terus menyadari bahwa kejadian saya, pembentukan saya itu oleh karena ada tangan Tuhan yang menolong. Nah, anak-anak, apa makna bersyukur bagi kita dalam perayaan Imlek? Yang pertama, kita harus berterima kasih. Kita harus menerima kenyataan hidup kita. Sekali lagi, kita tidak boleh menyesal dengan diri kita. Ketika saudara lihat teman-teman, lihat orang di lingkungan kita, kita mulai lihat diri kita, kita mulai menyesal. Aduh, kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa begini? Sekali lagi, Tuhan membentuk kita itu berbeda-beda dengan keunikan, dengan kelebihan, dan sekaligus ada kekurangan. Kita berterima kasih karena kita adalah makhluk yang istimewa. Ya, tadi Pak Teo sudah ungkapkan. Kejadian kita itu berbeda dengan binatang ya. Tuhan dia berkata, jadilah, maka jadilah. Tapi Tuhan membentuk kita, dia berkarya. Dia membentuk kita begitu istimewa sehingga kita ini makhluk yang cakap, makhluk yang cantik. Kita makhluk yang sungguh berbeda dengan ciptaan yang lain ya. Kita selalu diberikan kita ini manusia yang cakap, yang cantik. Jadi jangan pernah merasa diri tidak cantik, tidak cakap. Dan yang kedua, diberikan akal. Ciptaan yang lain punya otak, tapi sekali lagi mereka tidak mampu berhitung. Mereka tidak mampu membaca. Mereka tidak mampu untuk menganalisa. Beda dengan manusia. Diberikan akal dan dia mampu untuk menganalisa, membuat perhitungan. Yang berikut, ciptaan yang lain itu mereka hanya bisa hidup di habitatnya. Kalau binatang air ya hidupnya di air, tidak bisa di darat. Yang di darat ya di darat, yang di dalam tanah yang di dalam tanah. Beda dengan manusia. Habitatnya hidup di darat,
tapi dia bisa menguasai laut, dia bisa menguasai udara, dia belajar dari cara terbang burung, akhirnya dia membuat pesawat untuk dia bisa menggunakan benda itu, dia berada di udara. Begitu juga yang ada di dalam laut, dia menciptakan kapal selam sehingga manusia bisa berada di dalam. Begitu juga manusia menciptakan alat untuk bisa manusia berada di perut bumi. Dia bisa bertahan hidup. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus berterima kasih. Kita harus menerima kenyataan bahwa Tuhan melengkapi kita dengan potensi, dengan kemampuan. Sekalipun dengan teman-teman yang lain mungkin kita berbeda. Dengan teman-teman yang lain mungkin kita tidak sama. Tapi sekali lagi kita bersyukur karena kita istimewa. Ya, anak-anak, kita berterima kasih menerima kenyataan hidup karena kita ini unik. Tadi kita istimewa, sekarang kita unik. Ya. Kita unik dari semua ciptaan yang lain. Kalau kita lihat binatang-binatang yang lain, wajahnya itu sama ya. Tidak ada bedanya. Beda dengan manusia. Sekalipun dia kembar, ada perbedaan. Jadi dari sekian juta miliar ini, dengan manusia punya organ tubuh yang sama, tapi face-nya itu berubah. Face-nya itu tidak sama. Face-nya itu berbeda. Wajahnya itu hanya mirip, tidak sama. Luar biasa. Dari orang-orang di belahan yang lain dengan orang-orang di belahan kita ini juga mukanya hanya mirip, tidak sama. Padahal punya mata, punya telinga. Sekali lagi, itulah keunikan. Sifat kita juga itu juga berbeda, tidak sama. Ada yang mirip-mirip, ada yang sama di hal ini, tapi berbeda dalam hal yang lain. Dan begitu juga kita diciptakan, diperkaya dengan postur tubuh yang berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang lurus rambutnya, ada yang keriting rambutnya, ada yang matanya bulat, ada yang agak sipit, ada yang matanya coklat. Luar biasa. Tuhan membentuk kita begitu unik, ya. Dan rasanya kita pun itu juga beda. Seandainya di dunia ini hanya suka bakso, pasti jualan di seluruh dunia ini hanya bakso. Satu rumah dengan satu keluarga itu punya berbeda-beda rasa. Ada yang paling suka makan daging, ada yang tidak suka daging tapi suka sayur. Jadi betapa kita ini unik, betapa kita ini istimewa. Dan yang berikut, kita berterima kasih menerima kenyataan karena kita bersyukur bahwa tanda lahir kita itu berbeda, identitas kita itu berbeda, tidak sama. Semua manusia punya sidik jari itu berbeda. Makanya ketika terjadi kejahatan, polisi mencatat dia mulai merekam sidik jari kita. Sehingga kalau ada kejahatan yang lain, mereka coba cari apakah ini sidik jari orang yang sama. Jadi kita diberikan pengetahuan dan kita menganalisa bahwa kita berbeda, yaitu sidik jari. Kalau sidik jari tangan kita ini dibakar orang, wah, kita enggak tahu siapa orang. Dan cara kedua, yaitu kita punya struktur gigi ini berbeda. Jadi identitas kita ini berbeda dari struktur gigi. Orang bisa, ketika orang mati terbakar, mereka melihat struktur gigi.
Yang terakhir itu DNA. Kita mau terbakar, tinggal dapat ini tangan saja. Ini tangan siapa? Lewat DNA. Kita lihat peristiwa Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Itu sudah potongan-potongan tubuh. Tapi mereka mampu mengidentifikasi nyawa, jiwa orang-orang yang ada dalam pesawat. Itu oleh karena ada DNA. Jadi Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa. Hancur berkeping-keping pun orang bisa menemukan siapa kita. Dari DNA itu kita lahir dari garis keturunan ayah kita, ibu kita. Dari rambut aja itu bisa tahu DNA. Jadi kita harus berterima kasih bahwa kita ini istimewa, kita ini unik, kita ini tanah lahirnya berbeda. Jadi luar biasa. Harus menyadarinya. Dan pemazmur katakan, jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang kedua, bersyukur ini artinya kita mengakui bahwa Allah yang membentuk kita, Allah yang menciptakan kita. Hari ini kita lihat diri kita cakap, cantik. Kita harus mengakui bahwa Allah menciptakan kita itu istimewa, ajaib, luar biasa, unik. Dia berikan kita kelengkapan, kecakapan, pengetahuan. Sekalipun kita berbeda-beda, kita semua punya kelebihan-kelebihan. Dan orang yang punya kelebihan-kelebihan itu juga punya kekurangan-kekurangan. Kita juga yang punya kekurangan ini, Tuhan juga tambahkan kelebihan-kelebihan. Jadi ketika lihat orang lain, jangan kalian menyesali hidup. Bersyukur bahwa Tuhan menciptakan saya, sekalipun ada kekurangan-kekurangan, tapi juga ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Jadi anak-anak, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Allah yang dahsyat, yang hebat itu menciptakan saya dengan luar biasa, punya tujuan yang baik, yang istimewa. Untuk itu jangan lupa untuk kita terus percaya kepada Tuhan, untuk kita terus andalkan Tuhan. Kita tidak boleh melepaskan diri kita dari Tuhan. Kita harus terikat dengan Tuhan. Kita harus akui bahwa Tuhanlah yang membentuk saya. Sekalipun ibu saya, mama saya, mami saya melahirkan saya, sekali lagi Tuhanlah yang membentuk. Tuhanlah yang menenun dalam kandungan ibuku, mamaku, mamiku. Dan yang terakhir, kita bersyukur untuk berkarya. Kita bersyukur untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Karena apa? Tuhan membentuk kita, membekali kita dengan kelengkapan-kelengkapan, dengan potensi, dengan kemampuan, pengetahuan untuk kita melakukan sesuatu. Saya akan membacakan Kolose 3 ayat 23. Dia katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan harus menyenangkan Tuhan, harus memuaskan Tuhan, harus Tuhan disenangkan. Anak-anak, kita bersyukur bahwa kita ini istimewa, dan kita didorong untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Kita memberikan karya kita, tindakan kita, sikap kita, yaitu seperti untuk Tuhan. Artinya memuaskan Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan bahagia karena ciptaannya melakukan karya-karya yang terbaik. Untuk itu kita sebagai siswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan bertanggung jawab. Saya memberikan nilai yang terbaik untuk Tuhan. Saya memberikan hasil nilai saya dengan kejujuran. Itulah yang Tuhan kehendaki.
kehendaki. Sebagai anak, karya saya yang saya bisa lakukan yaitu membantu orang tua, menyenangkan, memuaskan orang tua, bukan menjadi tuan bagi orang tua. Kita membantu, mendukung, menolong orang tua. Itu bagian dari kita berkarya bagi Tuhan melalui tindakan perbuatan kita menyenangkan orang tua dan menyenangkan Tuhan. Kita dikasih bakat dan talenta. Marilah kita pakai bakat itu untuk melayani Tuhan. Kalau main musik silakan, main musik di gereja, di remaja, di persekutuan, menyanyi pun juga begitu. Ada bakat-bakat yang lain. Mari kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekarang ini ada media sosial yang menjadi fasilitas untuk kita kembangkan bakat potensi kita. Ya, kita harus gunakan dengan baik. TikTok kita pakai untuk untuk lagu-lagu rohani. IG kita menulis ucapan-ucapan inspirasi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan kita pakai media sosial untuk hoax, untuk pornografi dan rasis. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Ya, anak-anak, jadi jangan kita pernah menyesal dengan diri kita ya, kejadian kita. Bersyukur kejadian yang dahsyat dan ajaib. Dan saya mau berkarya untuk Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Baik sebagai siswa, sebagai anak, bahkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan membentuk kami dengan istimewa. Engkau melengkapi kami dengan pengetahuan, dengan akal budi, bakat, talenta, karunia. Terima kasih untuk diri kami ini. Ajarlah kami untuk bersyukur, berterima kasih bahwa kami istimewa di hadapan Tuhan. Mungkin kami dengan teman-teman lain, kami tidak ada apa-apanya. Tapi mau mengingatkan kami bahwa kami sama adalah ciptaan Tuhan. Kami juga punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah dengan firman Tuhan ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah saya berkarya, saya melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu sebagai siswa, sebagai anak, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan menggunakan media sosial untuk memperlihatkan karya-karya yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk siswa semua, Tuhan menolong dalam masa studi, baik itu secara online. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka semangat, sukacita. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Kedua orang tua mereka pun Tuhan berkati. Jiwa kami benar-benar menyadarinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Imlek dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan silakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai,
syukur untuk ibadah syukur ya yang telah dilaksanakan. Mari kita bersyukur bahwa dikatakan kita adalah tenunan indah dan ajaib dari Sang Penenun kita ya, yaitu Tuhan sendiri. Dan mari kita berkarya dengan mengoptimalkan setiap kapasitas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dikatakan kita unik, artinya kita berbeda satu sama lain. Kemudian ada persembahan syukur. Boleh ya, sudah ditampilkan di screen ya. Ada nomor rekening, kita bisa transfer untuk persembahan syukur kita. Mungkin bisa minta tolong kepada orang tua. Situ sudah tercantum ya untuk nomor rekening untuk persembahan syukur Imlek kita hari ini. Oke, kita akan masuk di acara yang selanjutnya, yaitu perayaan Imlek. Ada beberapa acara kita dalam perayaan ini. Yang pertama yaitu penampilan fashion show. Kemudian yang kedua adalah penampilan setiap kelas. Yang pertama dari kelas 9, kemudian lanjut di kelas 8B, kemudian kelas 8A, kelas 7B, dan terakhir kelas 7A. Dan akan ditutup dengan pengumuman pemenang lomba. Jadi ada beberapa lomba ya yang sudah kita laksanakan untuk menyemarakan perayaan Imlek kita. Ada lomba desain poster dan ada lomba fashion show. Untuk desain poster sudah diumumkan ya, tapi nanti kita akan umumkan kembali. Begitupun untuk pemenang lomba fashion show. Nah, mungkin ada yang penasaran nih siapa yang menang fashion show. Oke, kita akan tampilkan dulu nih penampilan yang luar biasa dari peserta lomba fashion show. Mari kita simak, kita berikan apresiasi yang terbaik ya nanti.
Wah, Yeay. penampilan yang sangat luar biasa ya. Ya, boleh kasih reaction dong, kasih jempol atau kasih claps buat penampilan yang luar biasa dari ada 2 peserta ya. Sangat baik sekali. Hanya disayangkan nih kok pesertanya hanya 2. Padahal Miss sudah mengira ini banyak sekali ya yang punya talent sebenarnya di dalam fashion show. Jadi lain kali Miss harapkan nih, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita berkarya, kita optimalkan setiap kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan masalah harus menang, oh hadiahnya cuma itu, enggak ya. Mari kita bersyukur buat kapasitas yang Tuhan kasih, kita punya kemampuan, kita punya talenta. Ya, kapan kita tahu kita punya kapasitas kalau kita enggak coba ya. Jadi untuk event-event selanjutnya, mari join. Untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Untuk pemenangnya kira-kira siapa nih? Nanti ya. Mungkin ada yang sudah bisa menebak-nebak ini. Wah, oke. Nanti kita akan umumkan di akhir acara kita. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa juga ya. Tidak kalah luar biasa dari fashion show tadi, dari setiap kelas. Kita akan mulai dari kelas 9, ini penampilan terbaik dari kakak-kakak kelas kita ya, yang kelas 7 dan 8. Oke, kita saksikan penampilan dari kelas 9. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and then something takes over me. In a daze, you look so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow all of my pride. Your love is so sweet, and it knocks me right up from my feet. Can't explain why your love it makes me weak. Wah, penampilan yang luar biasa ya. Ucapan selamat dari siswa-siswa kelas 9. Wah, sangat indah. Videonya juga sangat bagus sekali ya. Lagunya bagus, menarik. Oke, kita kasih claps dong. Kasih jempol juga boleh. Untuk penampilan yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang tidak kalah luar biasa dari kelas 8B.做工拯救人，浇灌喂养与带领，献给神的爱，神话温暖而有力，征服我心。吃喝享受神话语，敷上了眼睛，吃喝神话，揣摩交通，生命开启，明白真理，脱去世俗缠累，肩上本分，进入神的国度。是何等福气！欢歌跳舞赞美神，赞美神，感谢神带领我们走上人生路，天天享受神话语，活在神面前，赞美见证神公义，永不止息。赞美神，赞美神，感谢神带领我们走上人生路，天天享受神话语，活在神面前，赞美见证神公义，永不止息。
penampilan yang sangat luar biasa. Aduh, kita harus kasih claps dan kasih jempol nih buat penampilan yang luar biasa ya dari kelas 8B, dance yang sangat indah. Wah, pasti ini sebenarnya banyak ya di kelas 8B yang sebenarnya sangat lincah juga ahli di dalam dance. Tapi kok cuma 3? Wah, dan kali ini boleh ajak semua satu kelas boleh sama wali kelasnya ya, Bu Siman juga boleh ikut tuh. Bu Siman juga bertalenta dalam dance. Oke, selanjutnya tadi ada penampilan dari kelas 8 dan kelas 9 ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan juga nih, tidak kalah luar biasa penampilan dari kelas 7. Yang pertama dari kelas 7B. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 7B. Oh, saya lupa ya, kelas 8A belum ya? Aduh, maaf. 8B, 8A. Oke, 8A dulu, 8A dulu. Maafkan Misyane. Nanti saya sudah dipulangkan nih sama Misyane nanti.
Wah, suara yang sangat merdu. Aku sih yes ya. Gimana yang lain? Yes? Ini patut dapat golden ticket nih masuk Indonesian Idol kayaknya. Oke, kita kasih reaction untuk penampilan terbaik. Suara yang merdu dari kelas 8A ya, yang diwakili oleh Claudi. Wah, talenta yang luar biasa ya. Bisa menyanyi bahasa Mandarin lagi. Aduh, bisa aja tidak tahu bacanya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk menyaksikan untuk penampilan dari kelas 7B yang tidak kalah luar biasa ya. Oke, kita saksikan penampilan dari kelas 7B. Hey guys, it's your boy Lovato Avocado, back here with another banger. If you like to dance, get on your feet right now. We finna get lit. Hey, 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 lean with it, dab with it, hit the phone, now stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit the phone, now stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit them folks, now stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it, hit them folks, now stab with it. Nay, nay, then you stop. This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a chulo, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Oh, sudah ya, Miss. Oke. Aduh, masih ini nih, baru dinikmati nih. Mau lagi ya rasanya. Oke. Wah, dance yang sangat luar biasa dari kelas 7B ya. Kita kasih reaction dulu dong, claps, kasih jempol untuk penampilan luar biasa dari kelas 7B. Oke, yang terakhir, tapi tidak dilupakannya, penampilan dari kelas 7A. Kita sambut penampilan dari kelas 7A. Kerbau logam datang, tikus pun berlalu, sambil melompat-lompat berdendang. Lonceng berdetak menghitung waktu, ayo melompat, rayakan tahun baru. Sate kambing dicampur bebek, sambelnya pedas di atas cobek. Semua lagi merayakan tahun baru Imlek, banyak pengeluaran kartu digesek. Potong bebek, bebek si angsa, masak di kuali enak rasanya. Tahun baru boleh berpesta, tapi jarak harus dijaga. Angsa putih sekali, berdua-dua membantu hati. Ayo galang tali silaturahmi agar tahun baru kian bersih. Hati bercinta berbunga-bunga, dunia serasa milik berdua. Hormat pertama pada orang tua, oleh karenanya kita pun ada. Bunga mawar, bunga melati, bila dipadu indah sekali. Selamat Imlek Sinian, Waila. Semoga di tahun baru Imlek ini selalu sehat dan berlimpah rezeki. Wah, ditutup dengan pantunnya Imlek dari kelas 7A. Wah, ternyata ini anak kelas SMP ini punya bakat yang berbeda-beda dan luar biasa ya. Untuk event selanjutnya, acara-acara selanjutnya, mari kita meriahkan, kita tampilkan setiap kemampuan, setiap bakat kita ya, setiap talenta kita. Kadang kita milihnya malu-malu, mungkin kurang percaya diri. Ya kapan bisanya kalau tidak dilatih ya. Kapan tahu saya punya kemampuan apa kalau tidak mencoba, nak. Oke. Demikian penampilan dari setiap kelas.
kita akan menyaksikan ucapan selamat Imlek dari guru-guru ya. Kami mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2572. Semoga kita semua diberikan kemakmuran dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada ucapan selamat juga ya dari guru-gurunya. Ternyata guru-gurunya juga tidak kalah ya, pandai berbahasa Mandarin nih. Oke. Ya, misalnya itu yang paling jago ya. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang lomba. Ada lomba desain kartu ya, dan ada lomba, wah loading ini. Ada lomba fashion show yang tadi kita saksikan. Kira-kira siapa nih yang, wah loading. Oke, untuk ya ini ya, untuk ini sudah diumumkan di grup-grup ya. Untuk pemenang lomba desain kartu ucapan Imlek. Wah, ternyata banyak nih yang punya bakat dalam desainnya, apalagi desain untuk penggunaan teknologi, aplikasi. Hanya masih kurang kayaknya, kurang banyak ya yang ikut, padahal Miss tahu nih, apalagi kelas 9 nih, kakak-kakaknya udah paling jago untuk hal ini. Jadi, Miss ingatkan sekali lagi, silakan meriahkan, silakan ikut, silakan berpartisipasi dalam setiap event yang dilaksanakan oleh sekolah. Oke, untuk setiap pemenang lomba, oh ya Miss umumkan kembali ya, untuk pemenang pertama, selamat kepada Immanuel Ricci Tambunan kelas 8B. Boleh kita kasih claps, kita kasih reaction, kasih jempol untuk Ricci. Kemudian ada pemenang yang kedua, yaitu Aletea Rahel Media ya, kelas 8A. Job. Kemudian ada pemenang ketiga, ada Graciela Chelsea Pati Selano, kelas 7A. Selamat buat Chelsea. Buat peserta yang lainnya juga sangat bagus ya, hanya mungkin di beberapa aspek tertentu ada yang lebih memberikan ya nilai tersendiri ya, makanya mungkin poinnya ini kan hanya masalah poin, mungkin sebenarnya hanya beda sedikit ya, sebenarnya semuanya bagus gitu. Hanya pasti ada yang mungkin lebih yang membuat mereka juara gitu. Oke, untuk setiap pemenang lomba akan mendapatkan angpau, bisa diambil hari ini di sekolah ketika orang tua ya ambil PKBS. Kemudian untuk setiap pemenang dan seluruh peserta juga akan mendapatkan sertifikat partisipasi ya. Ya lumayan bisa kumpulkan sertifikat setiap event kalau ikut berpartisipasi ya. Oke. Nah kira-kira siapa nih yang menang untuk lomba fashion show? Ada 2 ya tadi pesertanya. Ya dua-duanya menang ini, ada juara 1 dan juara 2 pasti ya. Aduh coba pesertanya ada 100 nih. Semuanya pasti sudah deg-degan. Siapa nih juara 1, juara 2? Aduh hanya 2 orang ini, aduh. Mungkin lain kali ya, lain kesempatan Miss semuanya mendorong biar buat semua siswa ikut berpartisipasi. Oke, kira-kira siapa nih yang juara 1 dan juara 2 untuk lomba fashion show? Oke, mungkin ada musik pengantar tuk 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 yang menegangkan biasanya. Oke, dan inilah pemenang lomba fashion show. Oke, pemenang pertama diraih oleh Felicia Meliana Putri Randi kelas 8B. Oke, kita kasih
claps, kita kasih jempol, kita kasih reaction untuk Feli ya. Wah, dua-duanya Feli nih. Untuk Mei, Felicia Meliana, biasanya dipanggil Mei ya. Oke, dan pemenang kedua, sudah pasti ya. Ini Felicia juga nih. Mungkin yang nama-nama Felicia ini memang senang ini ya, mengikuti lomba, menantang dirinya. Mungkin semuanya nanti bisa namanya anaknya Felicia mungkin ya, biar aktif. Tidak, ini mungkin kebetulannya. Oke, untuk pemenang kedua adalah Felicia Umpain kelas 7A. Oke, kita kasih reaction, kita kasih claps buat Felicia Umpain yang telah memberikan penampilan yang terbaik juga di Lomba Fashion Show ini. Ya, untuk penilaiannya ini dinilai oleh guru-guru, juri, dan menggunakan rubrik ya. Ya, seperti tadi, mungkin hanya beberapa poin, ada suatu penampilan yang mungkin nilai tersendiri dari peserta yang lainnya, makanya mungkin juara 1 atau juara 2 ya. Oke, untuk setiap pemenang lomba mendapatkan angpau juga. Ini kan Imlek ya, jadi dapatnya angpau. Terus pemenang dan peserta, dua-duanya menang ya. Pemenang juga mendapatkan sertifikat penghargaan. Wah, luar biasa, lumayan juga ya untuk sertifikatnya. Jadi Miss ulang lagi, ajak untuk setiap siswa SMP Kristen Kalam Kudus. Miss kira kalian semuanya punya bakat yang hebat-hebat, jago-jago bahkan. Mari join, berpartisipasi aktif kalau ada event, ada kegiatan-kegiatan lomba yang diberikan yang diadakan oleh sekolah maupun ya kegiatan di luar sekolah ya. Kapan kita tahu saya punya talenta, saya punya kelebihan, saya punya kemampuan di sini kalau kita tidak mencoba. Tuhan juga kasih kemampuan bukan untuk dipendam, bukan untuk kita diam-diam toh. Ya, untuk kita menghasilkan suatu karya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, untuk penutup kita lanjut ke acara kita yang selanjutnya yaitu penutupan. Saya serahkan kepada Miss Irsa selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Terima kasih kepada MC Miss Grace. Ya, baik, sekali lagi Miss mengucapkan selamat ya untuk setiap pemenang lomba. Untuk anak-anak yang lain yang belum berpartisipasi pada kesempatan kali ini, ke depan masih akan banyak lagi event-event yang akan diadakan oleh sekolah. Jadi supaya semuanya bisa ikut berpartisipasi meramaikan setiap event yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, Miss mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Theo, hamba Tuhan gereja yang sudah melayani dalam ibadah syukur Imlek pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga senantiasa memberkati kehidupan Bapak dalam pelayanan sehari-hari sebagai hamba Tuhan dan juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih kepada Badan Pengurus Yayasan yang boleh hadir bersama-sama kita dalam ibadah syukur dan perayaan Imlek pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pelaksana yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir, yang bersama siswa-siswi mengikuti dari rumah masing-masing. Dan terima kasih kepada guru-guru semuanya dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong yang sudah mempersiapkan ibadah dan perayaan sehingga pada hari ini kita bersama-sama boleh menikmati ibadah syukur dan juga perayaan Imlek bersama-sama dengan baik dan lancar. Nah, serta anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam lomba dan juga dalam mengisi acara dalam perayaan dari masing-masing kelas, bisa mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Nah, sekian dari Miss untuk penutup. Nah, untuk menutup semua rangkaian acara kita, baik ibadah dan juga perayaan, Miss minta dengan kasih untuk Miss Yana menutup seluruh kegiatan kita dengan doa. Ya,
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan sehingga perayaan Imlek di hari ini, sekalipun kita lewat virtual, kita bersyukur semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh merayakan Imlek lewat virtual. Kami berdoa kiranya puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, sungguh itu tertanam di hati kami, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Kami berdoa kiranya ibadah yang kami lakukan di hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa, jikalau dalam ibadah yang kami lakukan, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami tidak fokus, Tuhan ampuni kami. Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pengurus yayasan, terima kasih untuk orang tua murid, bahkan anak-anak yang sudah hadir di hari ini. Kiranya berkat Tuhan ada pada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami tutup kegiatan Imlek kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Miss-Miss semua yang sudah melayani hari ini. Kiranya pelayanan hari ini sungguh memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Oke, sampai jumpa. Miss, sudah tidak ada lagi? Oke. Sampai jumpa besok ya anak-anak. Kita kembali lagi dengan kegiatan proses pembelajaran daring. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Miss, kita jangan dulu keluar ya, Miss ya. Ya, guru-guru jangan dulu keluar ya. Anak-anak silakan bisa live meeting. Bye-bye. Bye-bye semua. Selamat Imlek, selamat Hari Kasih Sayang ya. Damis. Oh iya betul, lupa kita. Dadah, Miss. Dadah. Banyak gini. Pak Yohanes, dadah.